Kita akan membahas tentang entalpi pelarutan dan hidrasi. Larutan itu tersusun atas molekul pelarut dan molekul zat larut. Bagaimana suatu larutan terbentuk? Terdapat 3 tahapan, yaitu yang pertama adalah peregangan zat larut, yaitu padatan ionik dipecah menjadi ion-ionnya dalam fase gas. Pada tahapan ini, energi diperlukan atau endotermik. Energi yang diperlukan disebut sebagai energi Gizi atau delta H Gizi. Kemudian tahapan yang kedua yaitu peregangan pelarut. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu interaksi antara 1 dan 2, yaitu ion-ion dalam fase gas terhidrasi oleh molekul air. Di mana pada proses ini energi dilepaskan atau eksotermik. Energi dilepaskan. Energi yang dilepaskan ini bisa juga disebut sebagai delta H hidrasi. Delta H. Contohnya adalah NaCl, padatan NaCl solid terlarut menjadi ion-ionnya, yaitu Na+ dalam fase aqueous dan Cl- dalam fase aqueous. Energi yang terlibat itu adalah delta H pelarutan, delta H larutan. Untuk menghitung delta H larutan, kita bisa menggunakan prinsip hukum Hess. Kira-kira seperti ini gambarannya. Padatan NaCl, NaCl solid terlarut menjadi ion-ionnya dalam fase aqueous, larutan Na+ dan Cl-. Ini adalah delta H pelarutan, delta H larutan. Berdasarkan tahapannya, NaCl, padatan NaCl dipecah menjadi ion-ionnya dalam fase gas. Jadi Na+ dalam fase gas dan Cl- dalam fase gas. Di sini delta H Gizi. Kemudian selanjutnya, ion-ion dalam fase gas ini terhidrasi oleh molekul air. Di sini delta H hidrasi. Sehingga delta H larutan itu sama dengan delta H Gizi ditambah delta H hidrasi. Delta H Gizi itu akan selalu bernilai positif, sedangkan delta H hidrasi akan selalu bernilai negatif. Jika delta H Gizi lebih besar daripada delta H hidrasi, maka delta H larutan adalah endotermik.
atau bernilai positif. Sedangkan jika delta H kisi itu lebih kecil dari delta H hidrasi, maka delta H larutan eksotermik atau negatif. Contohnya tadi NaCl memiliki energi kisi sebesar 766. NaCl, padatan NaCl dipecah menjadi ion-ionnya dalam fasa gas. Itu delta H kisinya sama dengan plus 766 kilojoule per mol. Sedangkan untuk hidrasi Na plus dan Cl- itu Na plus fasa gas menjadi Na plus aqueous, dan Cl- fasa gas terhidrasi menjadi Cl- aqueous. Itu delta H ketika dijumlahkan, delta H hidrasinya itu sama dengan min 770 kilojoule per mol. Sebenarnya entalpi hidrasi Na plus dan Cl- berbeda, tapi ini adalah gabungan dari entalpi hidrasi Na plus dan entalpi hidrasi Cl-, sehingga delta H larutan itu sama dengan delta H kisi plus delta H hidrasi, yaitu plus 778 kJ per mol min 770 kJ per mol, yaitu diperoleh delta H larutan sebesar plus 4 kJ per mol. Meskipun delta H larutan dari NaCl ini positif, bukan berarti pelarutan NaCl itu tidak spontan. Pelarutan NaCl spontan walaupun delta H-nya positif, karena parameter kespontanan itu tidak hanya delta H saja, tapi juga delta S. Jadi nanti delta G itu sama dengan delta H min T delta S, seperti itu. Kemudian untuk diagramnya kira-kira seperti ini. Ini adalah padatan NaCl solid, kemudian ini adalah ion-ionnya dalam fasa gas, kemudian ini adalah ion-ionnya yang terlarut. Ini adalah delta H kisi. Besarnya plus 778 kJ per mol. Ini adalah delta H hidrasi. Besarnya yaitu minus 774 kJ per mol. Dan ini adalah delta H larutan. Besarnya adalah plus 4 kJ per mol. Kira-kira seperti itu.